Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonisha Fitri dari kelas Teknik Telekomunikasi 4701 akan menjelaskan tentang IP Multimedia Subsystem atau IMS, Open 5G, dan Cloud Computing. Nah, yang pertama Open IMS Core yang berfungsi untuk mendukung layanan multimedia berbasis IP seperti VoIP, video call, pesan instan, dan konferensi. Selanjutnya itu ada arsitektur dan komponen pada IMS Core. Yang pertama itu ada Call Session Control Function atau CSCF yang terdiri dari 3 jenis node utama, di mana itu ada Proxy CSCF atau PCSCF, yang kedua ada Serving CSCF atau SCSCF, yang ketiga ada Interrogating CSCF atau ECSCF. Nah, yang kedua itu ada Home Subscriber Server atau HSS. Adalah database pusat yang menyimpan informasi pengguna termasuk informasi profil, autentikasi, otorisasi, dan lokasi. HSS berfungsi untuk mendukung autentikasi dan pelacakan user dalam jaringan EMS. Yang ketiga ada Media Resource Function atau MRF yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama Media Resource Function Controller yang berfungsi untuk mengontrol aliran media, memberikan instruktur kepada Media Resource Function Processor. Yang kedua ada Media Resource Function Processor yang menangani pengelolaan media seperti mixing suara, perekaman, dan streaming video. Nah, yang keempat ada Application Server atau AS. Application Server menyediakan berbagai layanan multimedia seperti pesan suara, video streaming, atau layanan berbasis web lainnya. AS dapat terhubung langsung dengan SCSCF yang menyediakan layanan bagi pengguna. Berikut ada dukungan Open IMS Core untuk layanan multimedia, di mana yang pertama ada layanan VoIP dan video call, yang kedua konferensi multimedia, yang ketiga ada pesan instan dan kehadiran, yang keempat ada streaming media dan layanan tambahan. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang Open 5G, di mana konsep keterbukaan jaringan 5G adalah berbasis berstandar, terbuka yang mengurangi ketergantungan pada suatu vendor, dan memungkinkan interoperabilitas antara komponen dari berbagai vendor. Dikenal sebagai Open RAN atau Radio Access Network. Konsep ini mendukung fleksibilitas, modularitas, dan ekosistem yang lebih terbuka untuk integrasi yang mulus. Konsep keterbukaan jaringan 5G meliputi interoperabilitas komponen. Yang kedua ada virtualisasi dan cloud native. Yang ketiga ada dukungan terhadap ekosistem multi-vendor dan penggunaan AI dan otomasi. Selanjutnya itu ada arsitektur jaringan Open 5G, di mana yang pertama ada Open RAN, terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada RU atau radio unit, mengelola fungsi-fungsi dasar secara pemancaran sinyal RF. Yang kedua ada DU atau distribusi unit, melakukan sebagian besar pemrosesan sinyal radio di sisi dekat pengguna termasuk pengelolaan L2. Yang ketiga ada CU atau Central Unit, menangani fungsi-fungsi tingkat atas seperti pengaturan pengendalian sesi layer 3. Nah, yang kedua itu arsitekturnya ada Core Network. Core Network mendukung komponen seperti jaringan UPF, AMF, SMF, AMF, dan SDN. Nah, yang ketiga itu ada Service Management and Orchestration atau SMO yang bertanggung jawab atas pengelolaan komponen Open RAN termasuk fungsi otomatisasi dan pemantauan yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mengelola performa dan konfigurasi jaringan. Yang keempat ada AI atau ML Integration untuk mendukung otomatisasi, pengelolaan performa dan optimal jaringan. AI dan machine learning diintegrasikan baik pada lapisan RAN maupun core. Nah, di sini ada dampak adanya Open 5G terhadap jaringan telekomunikasi. Ya, di mana yang pertama itu peningkatan fleksibilitas dan inovasi, yang kedua penghematan biaya dan efisiensi operasional, yang ketiga ekosistem multi-vendor yang sehat, yang keempat ada optimasi jaringan real time, yang kelima ada keamanan dan tantangan baru, yang keenam ada percepatan transformasi digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cloud computing, di mana perbandingan antara IaaS dan PaaS dan SaaS. Nah, yang pertama itu ada IaaS atau
infrastruktur as a service. Itu menyediakan infrastruktur dasar seperti server, jaringan penyimpanan, dan mesin virtual. Pengguna bertanggung jawab untuk mengelola sistem operasi, aplikasi, dan data. Cocok untuk organisasi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan kendali penuh atas infrastruktur. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. Menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi dengan komponen seperti server sistem operasi, middleware, dan database. Pengguna hanya mengelola aplikasi dan datanya, sementara infrastruktur dan platform dikelola oleh penyedia layanan. Ideal untuk developer yang ingin fokus pada pengembangan tanpa mengelola infrastruktur. Nah, yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service. Menyediakan aplikasi lengkap yang siap digunakan yang melalui akses internet. Semua akses dikelola oleh penyedia dari infrastruktur hingga aplikasi. Cocok untuk pengguna yang membutuhkan solusi siap pakai tanpa perlu melakukan konfigurasi atau pemeliharaan. Nah, selanjutnya fitur utama dan contoh aplikasi. Pada IaaS, fitur utamanya ada skalabilitas infrastruktur, virtualisasi penyimpanan fleksibel dan jaringan. Contoh aplikasinya ada Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Compute Engine. Yang kedua ada PaaS, fitur utamanya lingkungan pengembangan mendukung berbagai bahasa pemrograman, alat pengujian, pengelolaan basis data, dan middleware. Contoh aplikasinya ada Google App Engine, Microsoft Azure App Service, Heroku. Yang ketiga ada SaaS, fitur utamanya aplikasi berbasis web, akses multi perangkat, pembawaan otomatis, dan dukungan untuk kolaborasi. Nah, contoh aplikasinya ada Google Workspace, Salesforce, dan Microsoft 365. Sekian penjelasan saya mengenai tentang IP multimedia subsystem, Open 5G, dan cloud computing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.